Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagai seorang pemimpin adil, dikenal akan kekuatannya dan kepercayaannya yang tinggi. Dia adalah seorang mukmin mujahid dan warah yang menjadi benteng akidah umat. Kepemimpinannya didasarkan pada pelayanan yang tulus kepada agama, keyakinan, dan rakyat. Umar memegang peran ganda sebagai kepala negara dan panglima tertinggi militer. Selain itu, dia juga diakui sebagai sosok ulama mujtahid yang menjadi rujukan. Sebagai seorang hakim yang adil dan seorang ayah yang melindungi, Umar memperhatikan dan melindungi semua orang, baik yang kecil maupun dewasa, yang lemah maupun kuat, yang miskin maupun kaya. Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah dan Rasul-Nya tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Kisah kehidupan Umar sangat panjang dan mengesankan, banyak penulis yang menggambarkannya dalam karya-karya mereka. Namun, dalam video ini, hanya akan dibahas tentang peristiwa-peristiwa terakhir dalam kehidupannya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa musuh tidak selalu terlihat sejati dari permukaannya. Kadang-kadang, mereka dapat berpura-pura menjadi baik, tetapi sebenarnya memiliki niat jahat yang mematikan. Salah satu kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Umar bin Al-Khattab adalah melarang tawanan untuk tinggal di Madinah, ibu kota Daulah Khilafah. Dia melarang tawanan dan budak dari berbagai wilayah seperti Majusi, Irak, Persia, Nasrani, dan di Syam untuk tinggal di Madinah. Kecuali jika mereka memeluk Islam, kebijakan ini diterapkan untuk menjaga stabilitas di Madinah. Keputusan ini menunjukkan betapa visioner dan analitisnya Umar bin Khattab. Bagi Umar, mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kekalahan. Mereka memiliki keinginan dan potensi untuk bertindak ofensif. Umar bin Khattab khawatir bahwa mereka akan merencanakan strategi untuk merusak stabilitas Daulah Islam. Namun, beberapa sahabat Nabi sangat membutuhkan bantuan para budak ini dalam pekerjaan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengajukan permohonan izin untuk membiarkan budak-budak tersebut tinggal di Madinah. Dengan berat hati, Umar bin Khattab setuju dengan permintaan tersebut. Sayangnya, budak atau tawanan tersebut yang kemudian membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin Maimun menceritakan peristiwa pembunuhan Khalifah Umar. Pada suatu subuh, saat Khalifah Umar mengalami musibah, saya berada di barisan saf, menunggu waktu salat subuh tiba. Antara saya dan Khalifah Umar, hanya ada Abdullah bin Abbas. Ketika Khalifah Umar berjalan di antara dua barisan saf, beliau berkata, ketika beliau tidak melihat celah antara barisan saf, beliau maju dan mengucapkan takbir. Pada saat itu, sepertinya Khalifah Umar sedang membaca surah Yusuf atau surah An-Nahl, atau mungkin surah yang mirip pada rakaat pertama. Hal ini memungkinkan semua orang untuk bergabung dalam salat. Saya tidak mendengar suara apapun darinya, lalu tiba-tiba saya mendengarnya berteriak takbir dan berkata, ada seseorang yang telah membunuhku, atau mungkin dia berkata, seekor anjing telah menyerangku. Ternyata ada seseorang yang menusuknya dengan sebilah pisau berujung dua. Penyerang itu berlalu di antara orang-orang di sebelah kanan dan kirinya sambil mengayunkan pisau tersebut. Akibatnya, 13 orang terluka, dan 7 di antaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin dengan cepat melemparkan mantelnya dan mengenai si pembunuh dengan tepat. Menyadari bahwa dia pasti akan tertangkap dan tidak bisa lagi menghindar, si pembunuh itu memutuskan untuk bunuh diri. Khalifah Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan menariknya ke depan. Semua orang yang berada di dekat Khalifah Umar dapat melihat apa yang saya saksikan. Namun, orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid tidak menyadari peristiwa yang sedang terjadi. Mereka hanya merasa kehilangan suara Umar, dan mereka berseru, Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Abdurrahman melanjutkan salat berjamaah dengan salat yang singkat. Setelah salat selesai, Khalifah Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, periksalah siapa yang menikamku. Ibnu Abbas berkeliling sejenak, lalu kembali. Budaknya, Mungirah, menjawab Ibnu Abbas. Kemudian Khalifah Umar memberikan tanggapan, semoga Allah menghukumnya, sungguh aku telah memerintahkan dia untuk melakukan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seseorang yang mengaku sebagai muslim. Kemudian Khalifah Umar berbicara kepada Ibnu Abbas, dahulu kamu dan ayahmu senang ketika orang-orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah. Abbas adalah orang yang memiliki budak paling banyak.
Ibnu Abbas menjawab, jika Anda menghendaki, saya akan melakukan apapun yang diinginkan. Maksudku, jika Anda menghendaki, kami akan membunuh mereka. Sayyidina Umar menjawab, kamu salah, kita tidak boleh membunuh mereka, mereka telah berbicara dalam bahasa kita, mereka melaksanakan salat menghadap kiblat kita, dan mereka naik haji seperti kita. Kemudian Sayyidina Umar dibawa ke rumahnya, dan kami semua ikut menyertainya. Di sana, Sayyidina Umar diberi minuman nabit, yaitu sari kurma. Dia meminumnya, namun sari kurma tersebut keluar melalui perutnya. Kemudian dia diberi susu, dan dia meminumnya lagi. Namun, susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya, orang-orang sadar bahwa Sayyidina Umar akan meninggal dunia. Kami semua masuk untuk menjenguknya, dan orang-orang terus datang dan memuji beliau. Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, periksalah apakah aku masih memiliki hutang. Anaknya memeriksa dan ternyata Khalifah Umar masih memiliki hutang sebesar kurang lebih 86.000 atau sekitar jumlah tersebut. Sayyidina Umar mengatakan, jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang tersebut dengan harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilah Sayyidina Umar. Jika harta mereka juga tidak cukup, mintalah kepada masyarakat Quraisy. Ingat jangan pernah meminta selain dari mereka. Tunaikan utang-utangku sekarang. Setelah itu, temuilah Aisyah, Ummul Mukminin, dan katakan bahwa Umar memberikan salam untuknya. Jangan sebut Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin sejak hari ini. Katakan bahwa Umar bin Al-Khattab meminta izin untuk tinggal bersama kedua sahabatnya. Abdullah bin Umar menyampaikan pesan sang ayah, mengucapkan salam pada Ummul Mukminin Aisyah, dan meminta izin untuk masuk. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis. Lalu dia berkata, Umar bin Al-Khattab memberikan salam untuk Anda dan meminta izin untuk dikubur di samping kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya, aku juga menginginkan hal itu untukku, namun hari ini aku tidak memikirkan diriku sendiri, ucap Aisyah. Mendengar penerimaan Aisyah, Abdullah bin Umar segera mengabarkan kepada ayahnya yang sedang dalam kondisi kritis. Ada yang mengatakan, Abdullah bin Umar telah tiba. Sayyidina Umar ingin segera mendengar beritanya. Ia berkata, angkat aku. Lalu seseorang datang menopangnya. Umar bertanya, apa kabar yang kau bawa, wahai anakku? Abdullah bin Umar menjawab, berita yang ayah sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan ayah. Alhamdulillah, tidak ada yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan bahwa Umar bin Al-Khattab meminta izin. Jika Ummul Mukminin Aisyah mengizinkan, masukkanlah aku. Namun, jika Ummul Mukminin Aisyah menolakku, kuburkanlah aku di perkuburan kaum muslimin. Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, Amr bin Maimun mengatakan, ketika Umar wafat, kami berjalan menuju ke sana. Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Ia berkata, Umar bin Al-Khattab meminta izin. Masukkanlah beliau, jawab Aisyah. Jasad Sayyidina Umar pun dibawa masuk dan dimakamkan bersama dua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat lain, Ibn Abbas menceritakan, Umar ditikam di pagi hari oleh Abu Luluhah, seorang budak dari Mughirah bin Syubah. Abu Luluhah adalah seorang Majusi. Abu Rafiq mengatakan, Abu Luluhah adalah budak yang bekerja sebagai penggilingan tangan milik Mughirah bin Syubah. Mughirah meminta 4 dirham darinya. Kemudian, Abu Luluhah mengadu masalah tersebut kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, sungguh Mughirah membebankanku. Tolong bicaralah dengannya agar memberi keringanan padaku, ujarnya. Sayyidina Umar menanggapinya dengan nasihat, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada tuanmu. Sayyidina Umar berbicara seperti itu di depan Abu Luluhah untuk menenangkannya. Namun, Umar juga berencana berbicara dengan Mughirah agar memberi keringanan kepada Abu Luluhah. Namun, si budak itu tidak menerima masukan dari Sayyidina Umar. Ia pun merasa marah dan bergumam, keadilan untuk semua orang, kecuali aku. Ia pun berazam untuk membunuh Khalifah Umar. Untuk itu, ia membuat hanjar, yaitu belati Arab yang memiliki 2 mata, dan mengasahnya dengan sangat tajam. Kemudian, ia bertemu dengan Hurmuzan, seorang pembesar Persia, dan berkata, apa pendapatmu tentang ini?
Hurmuzan memberikan komentarnya, menurutku, tidak seorang pun yang terkena tusukan dengan benda itu akan selamat, melainkan akan terbunuh. Abu Luluhah mulai mengawasi Umar. Ia mendekat dan berada di belakang Sayyidina Umar saat sholat. Umar biasanya mengatakan, luruskan syaf kalian ketika sholat hendak ditegakkan. Ketika Umar mengucapkan takbir, Abu Luluhah menusukkan hanjar itu di ketiak Umar, lalu di pinggangnya. Akibatnya, Umar jatuh terkapar. Ammar bin Maimun mengatakan, saat ditikam, aku mendengar Khalifah Umar membaca ayat, dan adalah ketetapan Allah itu sesuatu yang pasti terjadi. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 38. Setelah ditikam, 3 hari kemudian, Umar bin Al-Khattab wafat. Khalifah Umar merasakan kesedihan yang mendalam ketika menghadapi sakratul maut, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Umar bin Al-Khattab berkata, kesedihanku yang kalian saksikan ini adalah karena kalian dan sahabat-sahabatmu. Demi Allah, seandainya aku memiliki emas sebanyak bumi, pasti aku akan menebus diriku agar terhindar dari azab Allah. Sebelum aku menyaksikan azab itu, maksud dari engkau dan sahabat-sahabatmu adalah kalian semua rakyatku. Aku diminta pertanggungjawaban atas kalian, itu yang membuatku sedih. Adapun orang yang menyaksikan pemerintahan Khalifah Umar dan juga membaca sejarah hidupnya, bersaksi bahwa Khalifah Umar adalah pemimpin yang adil. Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masyar, di antaranya adalah pemimpin yang adil. Dan baginda Rasulullah secara langsung menyebutkan Umar di dalam surga. Namun hati Sayyidina Umar tidak lengah karena itu semua, beliau tetap takut kepada Allah. Takut akan tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sikap Sayyidina Umar bukan hanya sebuah bacaan, bukan juga bahan untuk membanding-bandingkan, apalagi mengukur dan mencela orang lain. Renungkan untuk diri kita sendiri, Sayyidina Umar saja demikian, mestinya kita lebih-lebih lagi. Berkisah mengenang Umar bin Al-Khattab. Aku termasuk yang terakhir menjenguk Umar, aku masuk menemuinya. Saat itu, kepalanya berada di pangkuan anaknya, yakni Abdullah bin Umar. Umar berkata, letakkan saja kepalaku di tanah. Bukankah sama saja, di pahaku atau di tanah, jawab Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar mengulangi perintahnya, letakkan pipiku di tanah, celaka engkau. Dia mengatakan itu yang kedua atau yang ketiga kalinya. Kemudian Sayyidina Umar merapatkan kedua kakinya, celaka aku dan celaka ibuku, kalau Allah belum juga mengampuniku. Kemudian ruhnya berpisah dari jasadnya. Sampai tingkat seperti ini rasa takut Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an kepada Allah yang Maha Mulia. Rasa takut dan khawatirnya hingga detik-detik menjelang ajal. Ia menghinakan diri di hadapan Allah. Tak mau mengemis kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Beliau meminta putranya meletakkan kepalanya di tanah, jangan di pangku. Peristiwa wafatnya Sayyidina Umar adalah duka yang begitu mengejutkan. Kewafatannya tidak didahului oleh sakit yang ia derita. Kesedihan itu semakin bertambah karena Sayyidina Umar bersama mereka mengimami mereka sholat. Tentu kepergiannya benar-benar menancapkan duka di jiwa para sahabat dan juga seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.